Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Miftah ya? Biasa disapa gitu Pak Miftah? Ya, Pak Panjangnya Miftah. itu Miftahuddin. Ya, betul. Saja? Atau ada yang lain? Tidak? Itu saja. Pak Miftah sehat-sehat? Alhamdulillah. Ya, sakit juga itu biasa ya? Ya, betul. Ya. Supaya Allah mudahkan. Amin, amin. Dia ampuni dosa-dosa kecil. Kan? Amin. Ya. Baik Pak Miftah, sebelum kita lanjut diskusi kita, sharing kita, bincang kita, saya sapa dulu pemirsa yang ada di mana rasanya berada. Alhamdulillah di pagi hari ini kita kedatangan, sebetulnya ini termasuk penggerak pendidikan di Sorong, karena termasuk guru senior di Sorong yang sudah lama berjibaku di dunia pendidikan. Kita sebelum lanjut, saya sampaikan kepada pemirsa, Anda punya kelapangan rezeki, apalagi di jelang Ramadan, jangan lupa sisihkan untuk kelanjutan pembangunan Masjid Raya yang sama-sama kita cintai, yang memang menjadi ikon di Sorong Raya dan Papua secara umumnya. Dan jangan lupa like dan share, subscribe channel YouTube Masjid Raya untuk kemajuannya insya Allah. Pak Miftah ini sudah berapa lama di Papua? Kalau dihitung sejak pertama di sini ya. Nah, sejak pertama? Ya kurang lebih mungkin mendekati 40 lah. Hah? Ya 40 tahun. Itu dari tahun berapa tuh? Tahun 80-an. 80-an? 1980. Itu orang pertama itu. Iya. Iya. Itu langsung di Sorong atau? Dulu saya ikut orang tua transmigrasi di SMP 4 itu. Oh, ternyata tahun 80-an itu ya? Dulu kalau waktu di PGA itu kan ada Pak Beja itu di situ sama-sama itu satu angkatan itu. Pak Beja, Pak Safi'i di atasnya. Nasiru. Nah, itu. Oh begitu ya? Iya betul. Subhanallah, berarti untuk Afi ini. Ini kalau orang sudah tuan tanah begini ini punya tanah banyak ini. Tidak juga. Nah itu kemudian memang dari awal ada punya keinginan jadi guru atau bagaimana Pak Miftah? Pak Miftah, memang saya beranjak dari pendidikan guru. Pendidikan guru? Ya, jadi sekolah pendidikan guru yang di Jalan Baru sekarang kan SMA 3. Dulu kan SPG. Iya. Ya, jadi sebagian teman-teman saya dari SP sana ada yang ke PGA, ada yang ke SPG. Kebetulan saya masuk di SPG lolos ya, alhamdulillah. Dulu Pak Murid itu ya? Pak Haji Murid. Pak Haji Murid. Pak Mubarun, Pak Haji Murid. Itu tidak pernah jadi guru, murid terus walaupun guru tetap murid ya. Tetap murid. Iya, orang-orang lama. Orang lama. Ada SPG terus kemudian saya lanjut di Uncen. Oh, sempat di Uncen. Iya, saya ambil biologi di Uncen. Oh, gitu. Ya. Nah, biologi kemudian kembali mengabdi. Atau saya begitu, artinya belum waktu itu memang kan untuk cari kerja itu bukan kita yang cari ya. Iya, agak muda. Jadi artinya begitu tamat belum dapat ijazah itu SK sudah ada. Sudah ada. Apalagi biologi ya? Iya. Jadi saya dapat di daerah Timika. Fak. Penempatan pertama pegawai negeri itu di Timika? 91. Fak dulu atau Timika? Waktu itu memang kan masih Timika masih Fak. Masih kabupaten Fak. Jadi bolak-balik kalau ngurus itu pasti ke Fak. Iya. Jadi cukup jauh sih kalau mau ngurus itu. Iya jauh Timika Fak. Berapa lama di Timika? Dari 91 95 96 lah. Itu langsung ditempatkan di mana? Saya di daerah Timika, Mupurjaya, ke sana lagi daerah pantai di Kokonau. Ada salah satu sekolah umum ya SMP negeri Mimika Barat waktu itu. Oh gitu, Masya Allah. Iya, cukup jauh, artinya perjalanan cukup jauh gitu kalau. Masya Allah, apa dari situ terus ke kota Timika jauh lagi, berapa lama? Jauh lagi. Oh subhanallah. Iya, cukup jauh gitu. Baru di tahun-tahun itu? Iya, cukup. Transportasi tunggu rawan dan transportasi susah itu? Susah, jadi kalau lewat laut kadang-kadang ombak. Kalau lewat darat itu lewat kali ya pas terjebak dengan air surut ya sudah kita tunggu lagi air naik supaya bisa jalan di kali gitu kan. Jadi banyak tantangannya di situ.
itu berapa lama menikmati tantangan yang Iya, artinya tantangan yang enak lah dalam sejarah. ya kurang lebih tadi 4 tahun 5 tahun di sana gitu. Jadi, Di Kokonawe itu. Iya di Kokonawe itu. Kalau Kokonawe itu waktu itu ibu kota kecamatan ya. Saya masih lagi ke daerah arah ke Masih di Etna itu. Di desanya lagi. Iya masih di sini. Dari Kokonawe itu Jadi kecamatan. Kokonawe itu kecamatan, tapi belum ada SMP negerinya. Di situ ada SMP swasta ya, IPK. Ya. Nah, SMP negerinya itu dulu ibu kota kecamatan, tapi sekarang itu sudah pindah, malah ke Kokonawe-nya ditinggalkan. Tapi tetap sekolah itu tetap jalan sih ya. Kan? Jadi ada beberapa guru yang memang di sana kurang lebih 8 di sana. Iya, jadi itu harus dari sekolah itu ke ibu kota Kokonawe baru ke Timika. Baru nanti kalau keperluan ke Fak-Fak lagi. Fak-Fak lagi. Itu luar biasa. Dan transportasi pada saat itu setengah mati itu justru. Iya, jadi salah satunya transportasi itu ya apa ya, kapal Perintis itu. Perintis. Betul. Opsi ya. Opsi itu. La haula wala quwata illa billah. Buku campur yang kambing, buku campur yang sapi itu. Iya, kalau nanti dari Fak-Fak, Kaimana, nanti Elat Dobo ya Tual baru masuk ke Pomako. Dia lain jauh lagi. Allahu Akbar. Itu perjuangan dia gitu. Iya, jadi tapi artinya Pak, itu di tempat petugas pertama itu memang komunitas saudara-saudara OAP? Ya, rata-rata semua. Jadi, bukan daerah teras bukan? Bukan. Itu kampung asli itu. Kampung asli Kamoro, suku Kamoro. Iya, Asmat Kamoro kita dia. Kalau Asmat kan Agas ya. Tidak lama Agi Muga baru kita kesini. Itu di tahun-tahun berapa tuh? 91. 95. Itu pergolakannya lebih ke darasi tuh. Bagaimana? Ada kisah selama di sebenarnya kalau di sana orang-orang itu cukup di Kamoro itu aman. Cukup baik menerima kita sebagai pendatang, sebagai seorang petugas guru itu mereka itu sangat menghargai gitu. Kehadiran kita di sana. Walaupun mungkin kita minoritas ya. Karena guru di sana yang muslim paling 2-3 orang saja termasuk saya gitu. Yang tugas saja, yang lain rata-rata itu non muslim semua. Kalau memang ada petugas-petugas mantri dan sebagainya itu tidak ada, kecuali mungkin kita guru ada 2 atau 3 saja. Tapi yang mereka itu tidak memandang ke situ gitu. Artinya cukup toleransinya cukup tinggi. Bagus. Iya, bagus gitu. Tapi tidak pernah disergap begitu ya? Oh, tidak. Iya, jadi untuk itu mungkin di kota Timikanya mungkin lebih berpergolakan. Itu kalau di situ ya karena biasanya antara suku Amume ya yang di atas itu Timika dengan Kamoro, sebenarnya orang Kamoro itu tidak pernah membuat masalah hal-hal semacam itu sih. Untuk ada beberapa ada gesekan antara suku-suku begitu ya? Antara suku, tapi untuk Kamoro itu memang kebanyakan daerah pantai gitu ya. Kalau yang bergesekan perang suku pegunungan. Iya, pegunungan. Rata-rata orang-orang di daerah Wagate apa semua itu sering terjadi sampai sekarang. Artinya sering terjadi itu. Kalau orang daerah-daerah pantai itu hampir jarang. Hampir bahkan tidak ada gitu. Lah ini bagaimana pengalaman mereka sekolah di tahun-tahun itu? Ya, artinya apa ya, memprihatinkan karena sekolahnya itu satu-satunya negeri atau satu-satunya SMP itu di situ. Dari sekian wilayahnya kan cukup luas. Jadi itu ada yang datang dari daerah Etna. Ada namanya Amar ya. Pinggiran pantai semua itu sekolahnya di situ. Sampai saya menampung beberapa putra daerah itu termasuk ya anggaplah anak angkat anak angkat untuk jadi anak angkat ini. Iya, karena mereka tuh tidak punya tempat tinggal. Kebetulan saya juga tinggal di daerah situ sudah waktu itu sih masih ada asrama gitu. Tapi waktu berjalan distrik kecamatan itu pindah ke Kokonawe, akhirnya ada satu tempat rumah. Rumah itu belum tempati, rumah Pak Camat sudah kita tempati. Kebetulan luas, akhirnya sudah. Jadi mes sekolah. Jadi saya panggil anak-anak itu yang dari jauh-jauh itu. Jauh-jauh saya ketampung kurang lebih ada 6-7 gitu. Wah, itu langsung bisa buka panti. Iya, jadi kita rasa prihatin juga dengan anak-anak mereka karena berangkat, artinya mengawali pendidikan itu juga jauh dari orang tua. Kemudian tapi masih punya keinginan. Tapi punya keinginan ya. Transportasinya juga itu cukup jauh ya. Paling satu semester baru dia jemput orang tuanya gitu. Ya mau tidak mau kita harus di situ. Iya.
apa artinya kita punya tanggung jawab kan sebagai ya seorang pendidik lah gitu. Cukup Tapi jauh. kondisi awal itu bagaimana Pak? Mereka punya mungkin seragam atau bagaimana? Ada aturan sendiri atau dibebaskan? Iya soal seragam itu pasti ada. Cuman ya dari pihak apa ya sekolah itu kadang-kadang apa ya memberikan kelonggaran lah dalam hal seragam. Ya terkait dengan baju, sepatu dan sebagainya. Kita nih tidak terlalu ketat begitu. Karena memang lihat kondisi yang ada gitu. Kalau kita apalagi ini dari kampung-kampung yang jauh. Kampung jauh ya. Jadi tidak hanya di situ saja. Jadi waktu itu memang apa ya artinya peminat sih memang banyak karena bukan hanya di situ ya. Tapi dari kampung jauh itu. Tapi ada juga siswa yang muslim. Siswa muslim itu tidak sampai mungkin apa ya 5% nggak sampai itu. 95 lah mereka. Mereka itu rata-rata lah. Karena muslim itu paling pendatang. Iya paling mendatang yang mungkin orang tuanya tugas di situ. Ya, termasuk mungkin guru kan di situ gitu. Jadi sangat apa ya minor lah. Masya Allah. Dan di zaman itu kan masih zaman pakai kapur ya. Oh ya pasti. Iya pasti. Jadi ya uniknya di sana itu Pak ya. Nah, kalau jam kerja atau jam belajar itu memang stabil. Tapi ketika orang tuanya nanti mau naik, orang mau bilang ke kapal air ya, naik ke Pangkur Sagu itu mereka tuh ikut. Mereka tuh ikut apapun bentuknya. Pak Guru saya minta izin. Kenapa? Saya punya orang tua mau Pangkur Sagu. Ya. Oh gitu. Iya. Tetap ya kita mau tidak mau kita izinkan gitu kan. Iya. Nanti siapa yang tanggung karena mungkin 2-3 hari itu di sana. Nanti orang rumahnya kosong di situ. Iya. Mereka itu juga unik lagi kalau sudah. Jadi dia sekolah minta izin ikut orang tua dampingi Pangkur Sagu. Pangkur Sagu. Ini apa nih ambil sagu toh? Iya betul. Ambil sagu. Jadi begitu pulang nanti bukan lagi di rumah, nanti dia tinggal di daerah pantai. Namanya kalau di sana namanya Kapiri. Jadi untuk di situ ya hidup satu keluarga macam tenda-tenda tapi dari bentuk apa ya dari pohon daun gitu. Daun sagu lah. Iya semacam itu. Jadi untuk ditempati. Bikin base camp begitu ya. Base camp tapi ya hanya satu untuk keluarga. Betul. Satu keluarga gitu. Setelah itu ya nanti setelah ini pindah ke rumah, tapi ke rumah itu juga tidak terlalu lama. Nanti akan cari lagi makanan. Artinya mereka itu apa ya? Hidup itu memang harus dekat dengan laut itu. Oh begitu. Tapi mereka dekat dengan laut, dia bukan nelayan. Bukan. Dekat dengan laut, tapi dia kerjanya potong sagu. Ya dia sebatas yang penting dia sudah cukup untuk makan ya sudah. Nanti ambil lagi. Nanti pulang istirahat sudah makan selesai, turun lagi pokok sagu lagi. Ya. Oh begitu. Jadi apa ya? Mereka tuh lebih nyaman di pantai. Di pantai itu. Itu kalau itu ada terbebani biaya sekolah tidak? Waktu itu tidak ada. Tidak ada. Waktu itu tidak ada. Waktu saya di sana tidak ada. Iya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan. Dan belum ada makanan gratis itu ya? Oh. Iya. Nggak tahu kalau sekarang ya. Iya. Pasti. Karena kalau makanan gratis juga susah itu kondisi yang jauh begitu ya. Iya betul. Masa mesti kirim tempe tahu ke sana? Apa ya kalau termasuk beras ya jatah beras apapun itu juga kadang-kadang susah. Bukan susah tapi bukan tepat waktu gitu ya. Lama itu. Tertunda gitu. Lama-lama. Iya sempat. Dulu itu karena ombak besar ya sampai tertahan berbulan-bulan. Bukan tertahan lagi karena ombak terbalik itu. Inovatan. Itu jatah beras terbalik. Nah, Pak Mister nanti makan bagaimana? Ya di sana memang kita kan siap untuk apa ya tanam. Oh ada ubi-ubian kalau begitu. Tanam pisang. Ya itu yang bisa membantu kita gitu. Sadis juga kondisi alam itu ya. 4 tahun bertahan di sana. Situ. 4-5 tahun. Nah kemudian sudah itu. Kebetulan saya apa ya karena waktu itu masih muda. Ya masih. Oh, Masya Allah masih energik. Ya termasuk keluarga juga saya bawa ke sana itu. Saya bawa ke sana keluarga. Punya anak 1 dulu tuh. Oh begitu. Begini dengar bahwa saya ada waktu itu kan masih diploma tuh. Ya. Jadi saya dengar di radio katanya ada ini katanya, tugas belajar di Jayapura. Itu sudah satu-satunya jalan mungkin pindah dari sini. Ada tugas belajar itu. Lanjut di Jayapura ulang. Jayapura ulang. Di situ nanti sambil cari peluang untuk pindah ke Sorong. Oh begitu. Kalau tidak gitu sampai di sana. Iya. Alhamdulillah jadi.
Jadi Setelah lanjutan iya, selesai itu selesai di Jayapura baru dikirim ke Sorong. Sorong. Di Sorong di mana ditempatkan pertama? Di Saya Sorong. dulu di SMP 9 sih. SMP 9. Iya, sekarang SMP 6. Jadi waktu itu ada saya punya guru dulu Pak Saragi, guru matematika. Pak Miftah di sini sudah dengan Bapak kan gitu. Tapi lama kelamaan katanya di MTS negeri itu tidak ada guru biologi. Sudah saya waktu itu Pak Mayor yang Kakanwil. Kakandepnya. Saya bukan orang Kemenak, saya dinas ini. Iya, maksudnya Pak Kandep mana? Kandep kota? Kota waktu itu di Jalan Baru kan? Kabupaten. Kabupaten dulu kabupaten kan? Iya. Ya, jadi saya minta waktu itu masih Pak Ibu Hermin juga masih tetap jadi ini KTU waktu itu ya. Ya sudah kalau gitu di sana karena di SMP 9 kan untuk guru IPA itu Ibu Dogi itu cukup lah gitu. Jadi saya mohon saya supaya bisa dipindahkan lah. Ya maksud saya mungkin di sana mungkin di MTS itu mungkin lebih nyaman gitu. Maksud saya semuanya nyaman gitu. Semuanya nyaman tapi mungkin artinya ada plus lah ya. Ya suasana keagamaan lebih kental begitu. Iya gitu. Jadi ya sudah sampai. Jadi ke MTS lah. Waktu itu 97 masuk MTS. Sampai sekarang. Tapi 2009 itu saya sempat dipindahkan ke SMP 1. Karena apa? Waktu itu memang ada beberapa guru dinas yang di sana minta pindah karena memang sertifikasinya iya betul belum muncul kan. Jadi saya ke SMP 1 kemudian Ibu Hadijah Maktun di STM. Terus ada beberapa lain ya sudah pindah gitu tuh. Nah, akhirnya di sana sampai 3 tahun 2009 dan 2011 saya balik karena waktu itu Pak Kamat, almarhum Pak Kaim udah Bang Pamit lah ini SK dari Dirjen ini sudah ada terkait dengan sertifikasi bagaimana. Ya sudah waktu itu balik Pak Melki dengan berbagai macam ini akhirnya sudah dilepaskan. Ini kembali ke MTS. Sampai sekarang ini lagi. Tapi Pak Miftah, sekarang Pak Miftah ini ada amanat baru. Diberikan sebagai amanat sebagai kepala MTS Al-Akbar. Betul. Nah ini bagaimana kira-kira Pak Miftah dengan banyak pengalaman di Papua ini untuk membangun generasi ini, bagaimana apa visi dan misi yang ada dalam? Ya untuk apa ya, kita namanya membangun suatu lembaga itu kalau saya punya visi misi sendiri tidak mungkin ya. Betul. Ya, namanya visi misi itu lembaga. sebenarnya idealnya itu harus memang lembaga. Kemudian dibentuknya visi misi itu memang bersama masyarakat, bersama komite, bersama salah satu tokoh yang memang pada saat itu memang dihadirkan gitu. Jadi idealnya seperti itu. Tapi visi misi yang ada di sini kan ya mungkin pada saat itu mungkin tidak seperti itu. Itu pengalaman waktu saya di Uni Muda seperti itu. Jadi membuat visi misi itu memang harus stakeholder gitu ya. Gitu. Kaitannya dengan ke depan ya Al-Akbar ini ya saya berharap itu semua elemen ya stakeholder itu ya mari kita sama-sama berkolaborasi agar MTS ini kan MTS milik umat ya. Al-Akbar itu milik umat semua. Ya, memang sih negeri juga, tapi negeri itu kan sudah jadi, sudah berkembang gitu. Jadi saya dengan kehadiran saya mungkin lewat yayasan gitu ya. Kemudian dari wali kota memberikan saya izin atau pindah ke sini ya dengan harapan saya ya tujuannya sih tidak muluk-muluk ya, artinya bisa memperbaiki sistem pendidikan yang ada di lembaga MTS Al-Akbar. Mungkin yang selama ini memang dulu sempat bagus ya, tapi itulah pada saat itu memang pada saat Pak Ahmad itu kan memang beberapa guru yang dari negeri dilibatkan. Iya, termasuk dari MTS itu ada 3 orang, 4 orang, kemudian Ibu Aisyah di sini memang yang negeri ada. Jadi cukup mumpuni gitu ya pada saat itu. Karena pada saat itu kan memang kita yang sertifikasi itu kan harus linier gitu. Nah, misalnya jam kurang waktu itu di salah satu sekolah kita harus cari tambahan gitu. Linier dengan jam pelajaran sama. Mungkin Ustadz tahu kan waktu itu harus katanya. Ya sudah akhirnya beberapa 4 atau 5 orang itu ke MTS Al-Akbar.
Artinya dengan jumlah yang ada cukup itu kan bisa mendorong, memperkuat kan, memperkuat daripada sistem pendidikan di Al-Akbar. Jadi waktu itu memang ya cukup karena mungkin hal-hal yang punya dukungan dari pihak sekolah lain gitu. Saya juga berharap ke depan itu harus punya komitmen yang kuat terhadap perkembangan Al-Akbar. Artinya kita kembalikan marwah kita bahwa dulu tuh sempat bagus, sempat berkembang. Nah, sekarang beberapa dekade ini turun drastisnya. Ustadz lihat sendiri kan. Sekarang ya kedepannya itu ya saya bersama guru, walaupun guru itu kurang lebih 10, nanti pasti akan ada tambahan-tambahan untuk ya kita saling melengkapi lah, berkolaborasi agar MTS Al-Akbar itu bisa berkembang dengan baik gitu. Tapi kalau target dengan anak-anak didik sendiri, siswa-siswa kita gimana? Memang siswanya saya memang harus memulai dengan awal gitu, karena setelah saya mengevaluasi selama kurang lebih 15 hari ini memang perilaku kemudian karakter itu memang kalau udah saya bandingkan itu jauh dengan mungkin di sekolah lain. Artinya mungkin yang saya alami yang saya alami karena hal-hal mungkin terkait dengan mungkin pembinaan pembinaan, kemudian kedekatan dengan siswa, atau barangkali bukan berarti membiarkan gitu pendidiknya, tetapi mungkin kurang perhatian gitu. Artinya mungkin karena tadi belum teratur mendisiplinnya baik betul. Iya, jadi sekarang lagi pembentukan kembali karakter-karakter anak ini. Anak supaya benar-benar dia ya mungkin beberapa hari ini ya kita lihat, artinya kita mulai kegiatan-kegiatan yang bersifat eskul, kita mulai bentuk, kita mulai laksanakan, sehingga bukan hanya sekedar melaksanakan, tapi pembentukan karakter itu, pembentukan mental, pembentukan fisik itu kita sudah mulai, mudah-mudahan kedepannya akan ada perubahan lah. Insya Allah. Iya. Ya, intinya ini bagaimana semua bisa kerjasama lah untuk membangun Iya, jadi artinya berkomitmen, berkolaborasi, bersinergi itu penting itu dalam satu lembaga. Walaupun mungkin saya untuk kepala madrasah itu baru, tapi saya artinya mimpin untuk itu kan, mungkin saya pernah dulu di STKPS aja ketua prodi olahraga. Oh sempat? Di mana? Di Uni Muda. Oh sampai Uni Muda jadi ketua prodi? Iya, jadi saya di 2004. Nanti 2011-12 kita bentuk prodi olahraga namanya Penjaskesrek pendidikan kesehatan dan rekreasi gitu. Jadi saya jadi ketua prodi dari 2012 sampai 2015. Satu periode lah. Gitu. Jadi ya memang sih artinya beda ya dengan artinya pendidikan yang sudah bukan yang sudah maju berkembang dengan yang memang sekarang saya hadapi tahapan gitu. ini. Tapi kita artinya jangan pesimis itu. Selama kita masih bisa bekerja sama dengan orang lain, insya Allah kita mungkin ada jalan. Demikian Ustadz. Iya, ini Pak Mif. Mungkin kondisi kita kalau kita bandingkan dengan kondisi sekarang bagaimana Pak? Kan kondisi kita dulu ini jauh dari hiruk pikuk IT ini. Apakah itu juga kemudian merupakan kendala atau itu bagaimana dalam pandangan Pak Miftah? Iya, artinya kita rasakan sama ya, kita rasakan semua sama, kita sebagai orang tua, sebagai guru, keterlibatan media sosial ini dan kaitannya dengan pembelajaran, kaitannya dengan aktivitas manusia lah yang sedang hiruk pikuk ini. Ya saya mungkin lebih fokus pada dunia pendidikan kan gitu. Ya memang selama ini kita sebagai pengajar itu membatasi hal-hal semacam itu ketika di sekolah, karena sedikit banyaknya ketika anak-anak itu memang sudah diberikan peringatan, berikan perhatian kaitannya dengan media sosial, tetapi kadang-kadang itu akan mengganggu ketika di sekolah. Untuk itu pengaruhnya sih positif negatifnya pasti akan ada ketika mungkin siswa itu dan orang tua itu mempunyai komitmen yang kuat kaitannya dengan pemakaian penggunaan daripada
daripada media sosial itu sendiri. Jadi kalau digitalisasi itu memang plus minusnya, untung ruginya itu pasti ada. Ketika kita bisa mungkin mengatur, memanage itu, saya yakin mungkin akan bisa kita memberikan manfaat kepada kita, kepada orang tua kita, termasuk mungkin pada guru kita, termasuk mungkin pengawasannya gitu, Ustaz. Artinya butuh juga sama-sama, pada akhirnya memang butuh juga perhatian dari semua Semua sekolah, di rumah juga begitu Betul, ya. Dan kita kan begini Pak Miftah, ini pendidikan itu bagian dari proses desain untuk menyiapkan alih generasi. Nah, dengan kondisi tantangan di akhir zaman yang semakin keras ini, bagaimana kelihatan kalau alih generasi ke depan ini 20, kira-kira generasi sekarang ini bagaimana? Saya yakin optimis, artinya pasti ada harapan ya. Ya kita sekarang ini kan sudah dari milenial sudah berlari ke generasi Gen Z itu. Ya itu yang mungkin kalau tidak salah dimulai dari tahun saya 2000-an lah sampai 2012 itu kan, artinya masa itu gitu. Artinya masa yang memang yang diwarnai dengan digitalisasi gitu. Ya artinya kita di dunia pendidikan otomatis optimis untuk menghadapi itu. Iya, tantangan itu, menghadapi situasi yang memang selalu dengan digitalisasi. Ya, tinggal situasi yang harus dihadapi lah. Tinggal ya bagaimana kita bisa memanfaatkan, misalnya kalau kita di dunia pendidikan pasti akan memanfaatkan bagaimana hal itu kita aplikasikan kepada pembelajaran misalnya gitu. Ya pasti kalau kita lihat hal-hal semacam itu, ketika kita tidak ada kerjasama dengan masyarakat, dengan guru, dengan orang tua ya, itu bisa saja artinya si siswa atau anak itu pasti akan mungkin lebih cenderung ke mungkin hal-hal yang kurang baik. Ya. Pak Mif, ini sekarang di MTs Akbar itu program yang Pak Mif ingin untuk mendesain karakter itu, program unggulannya apa yang sebetulnya ingin ditonjolkan bagi peningkatan karakter anak? Jadi untuk pembentukan karakter anak itu memang sekarang saya baru mulai dengan pembentukan misalnya ekskul ya. Jadi saya kemarin sudah mengadakan rapat bersama dengan guru kaitannya dengan pembagian tugas. Ya, pembagian tugas, karena memang selama di waktu itu tidak ada pembagian tugas. Jadi saya bagian tugas, ada di sana ada ya, walaupun memang gurunya sedikit, tapi memang artinya mau dibilang double job sih pasti ya kan. Karena gurunya terbatas, tapi tetap bahwa tugas-tugas itu kita laksanakan bersama-sama ya. Di sana ada kurikulum, mahkamah kurikulum, kesiswaan, humas ya, dan sarana prasarana, supaya hal itu kita bisa tersentuh gitu walaupun kita jumlahnya sedikit. Kemudian untuk pembentukan karakter itu ekskul itu berapa apa saja Pak? Ya ekskul itu kita sudah mulai juga penerbitan SK itu yang diantaranya adalah pramuka, kemudian ada nanti kita rencanakan PMR juga ada. Kemudian ada kaitannya dengan bimbingan-bimbingan seperti yang sudah di sekolah lain, misalnya ada KSM, ada Maires, itu kita sudah artinya sudah sentuh, walaupun mungkin kedepannya kita memang akan laksanakan. Mungkin dalam minggu ini memang masih dalam tahap pembagian tugas, tapi insya Allah nanti kita akan laksanakan. Itu bagian dari perencanaan ya? Bagian dari perencanaan. Ya, membackup bagaimana anak-anak ini lebih intensif belajar ya. Iya. Karena sehingga dia tidak ke sekolah tinggal kosong-kosong tapi ada aktivitas yang full. Memang tadi bagian dari kiat untuk memisahkan dia dengan dunia gadget sementara tuh. Kalau kita lihat di media sosial itu banyak terjadi. Apakah ini pernah terjadi juga Pak Mif? Ini terjadi tadi sikap dan moral anak siswa kita ini. Siswa. Ada siswa yang pukul guru. Betul. Itu mungkinkah itu terjadi atau ini persoalan dari mana sebetulnya? Tentu kita tidak bisa alahkan sekolah saja. Bagaimana itu? Kerjasama ya antara orang tua dengan guru ya.
itu sangat kita harapkan. Artinya apa ya, koordinasi secara intens begitu. Ketika misalnya wali kelas itu jarang apa ya, koordinasi, jarang komunikasi dengan dengan orang tua wali kelas ya, pasti apa ya, akan suatu saat misalnya akan muncul masalah-masalah itu kan nanti akan apa ya, mereka akan kaget ya, terkejut. Tapi ketika insentif misalnya anaknya bagaimana, kemudian ikut perkembangan anak ya? Iya, karena update perkembangan anak. Betul. Baik itu di sekolah kita pada dasarnya kan siap juga, walaupun mungkin anaknya di luar, artinya di luar jam kerja kita tetap siap. Sehingga hal-hal yang semacam itu tadi menyangkut kaitannya dengan pengaruh digitalisasi yang sifatnya negatif itu barangkali kita bisa minimize gitu ya, itu. Minimalisir dia punya. Iya, tapi kalau macam kita tidak proaktif dengan orang tua, saya yakin hal-hal semacam itu mungkin kemungkinan besar lah ya mungkin akan timbul. Artinya kita tidak kita bisa memperkecil dengan memperkecil masalah dengan komunikasi yang terjalin dengan orang tua. Iya, ini sebelum kita closing terakhir. Di banyak kasus juga terjadi pelaporan polisi kepada guru, itu bagaimana Pak Miftah sebetulnya? Iya. Seperti kemarin juga ada ya kasusnya teman saya, termasuk mahasiswa saya yang di SMP 5 kan, di Kilo 12 itu kan sebenarnya sepele gitu ya. Tapi itu sampai dilaporkan ke polisi, sampai diproses, bahkan sampai didenda gitu. Sebenarnya juga. Iya, jadi kan kita, guru itu didenda? Ya, betul. Allah. Jadi kan kita sebagai wadah PGRI kan pasti prihatin kan? Iya, prihatin sekali itu, bukan pasti prihatin. Iya. Jadi sebenarnya hal-hal semacam itu kadang-kadang tidak sengaja. Mungkin ada yang sengaja, tetapi kan sejauh ini memang sudah karena dimanjakan oleh paham semacam itu sehingga semena-mena orang tua terhadap kita. Kita nih memang berusaha untuk menghindari hal yang semacam itu ya, karena kemungkinan besar kan terjadi gitu, dan sering terjadi ya. Kita ada yang tambah sengaja, spontanitas begitu. Iya, jadi mencari kesempatan dalam hal semacam itu. Karena denda kan. Jadi baik Pak Mir. Sekarang dengan bukan carut marut sebetulnya. Kalau saya lihat kan ini sistem pemerintahan kita kemudian berubah, ini model pendidikan berubah lagi. Ini kan gitu. Menteri baru lagi modelnya ini. Iya, betul, terjadi regulasi baru. Itu bisa juga berpengaruh kepada model pembinaan Pak Miftah? Iya betul. Misalnya kurikulum baru dan seterusnya ya. Pasti akan mengikuti kita. Otomatis terjadi dampak pada siswa. Iya. Nah, sekarang begini Pak Miftah. Dengan persoalan-persoalan guru, persoalan orang tua dan persoalan siswa ini, mungkin ada pesan-pesan terakhir Pak Mif bagaimana sama-sama membangun dunia pendidikan ini. Oke, terima kasih Ustadz. Jadi saya harapan saya selaku insan di bidang pendidikan, mari kita sama-sama menjalin hubungan yang baik antara lembaga pendidikan, sekolah, guru ya dengan orang tua, termasuk dengan masyarakat lah. Artinya pendidikan itu bukan sekedar tanggung jawab kita sebagai guru di lembaga formal ya, tapi kita semua mari sama-sama kita bisa menjunjung lah, kita sama-sama bisa saling berkolaborasi ya, saling mendukung, saling membackup ya, membackup ya, sehingga apa yang menjadi harapan kita sebagai bagi anak-anak diri ya. Iya, sebagai orang tua termasuk sebagai anak, supaya mungkin pada saat pembelajaran sampai akhirnya juga nanti akan berjalan dengan baik. Ya. Memang banyak ujian Pak Miftah, banyak tantangan di pendidikan ini, apalagi berhadapan dengan siswa ini kan 100 anak 100 karakter kan. Ya, semoga Allah berikan kesabaran pada Pak Miftah ya untuk mengembangkan Al-Akbar, Al-Akbar juga untuk dunia pendidikan insyaallah. Terima kasih banyak Pak Miftah, kita mau lanjutkan waktu kita juga yang terbatas. Nanti kita kembangkan dalam posisinya. Baik, terima kasih banyak atas kebersamaan kita Pak Miftah, dan pemirsa jangan lupa Anda punya kesempatan rezeki, punya kelapangan rezeki, tetap donasikan ke pembangunan Masjid Raya yang sama-sama kita cintai ini. Kalau pemirsa lihat di penampakan saat ini lagi fokus penyelesaian di kubah masjid insyaallah. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.